perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2, itu tentang laporan observasi. Kali ini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Teruntuk itu kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil observasi kami kali ini. Dan inilah jabaran-jabaran yang ada di laporan observasi kami. Kami melakukan laporan observasi di Diklat Industri Padang, yang mana kami mendapatkan berbagai pengalaman dan juga wawasan dalam rangka observasi kami kali ini. Yang dimana yang pertama, laporan observasi ini terdiri beberapa kelompok 2. Yang pertama itu saya sendiri, Yospi Andika. Yang kedua, Cindy Rahma Ardani. Dan yang kedua, Khalif Nofri X Ade Putra dan juga Adelia Agustina. Dalam observasi kami ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada staf manajer yang ada di Diklat Industri Padang. Pertama, kami menanyakan tentang bagaimana dinamika kelompok sosial yang ada di Diklat Industri Padang. Beliau pun menjawab, adapun sebagai rinciannya, yang pertama yaitu metode pembelajaran yang kolaboratif, yang mana yaitu kerja kelompok dan diskusi, di mana peserta dapat bertukar pendapat, pengetahuan dan pengalaman yang efektif. Dan yang kedua, adanya simulasi dan praktek lapangan. Di sini mereka menjelaskan bahwasanya pelatihan yang berbasis simulasi atau praktek lapangan dapat membangun hubungan fungsional terhadap yang positif terhadap karyawan dan juga pelatihannya. Yang keempat, adanya pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan dan juga empati. Ini sangat berguna bagi dalam meningkatkan interaksi yang untuk efektif bagi staf dan karyawan tersebut. Yang ketiga, adanya fasilitator dan pengajar yang mendukung, di mana yaitu pelatihan yang dipandu oleh fasilitator. Hal ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik dan juga komunikasinya efektif. Dan pertanyaan selanjutnya, kami menanyakan tentang bagaimanakah strategi yang ada di Diklat Industri Padang. Beliau menjawab, yang pertama menjabarkan kepada kami, yang pertama ada pun juga strategi yang mereka terapkan di Diklat Industri Padang ini. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berbasis kelompok, ialah seperti saling berbagi pengetahuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, simulasi dan praktek lapangan, di mana simulasi ini memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan dan kerja sama yang paling efektif. Yang ketiga, pembagian tugas yang jelas dan merata. Hal ini mengajarkan peserta untuk saling mendukung dan menghargai kontribusi masing-masing. Dan yang keempat, pemberian feedback positif. Di sini, hal ini sangat membantu peserta memahami kekuatan dan juga area yang perlu diperbaiki. Dan ada pun juga pertanyaan kami selanjutnya, itu bagaimanakah peran struktur yang ada di Diklat Industri Padang ini. Yang pertama, adanya peran struktur di Diklat Industri Padang ini. Yang pertama, menciptakan suasana yang terbuka dan inklusif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang terbuka. Yang keempat, mendorong berbagai pengalaman pribadi. 5. Memfasilitasi pembahasan kritis dan analisis karyawan. Yang keenam, menggunakan metode diskusi yang inklusif dan interaktif terhadap anggota-anggota karyawan. Nah teman-teman, setelah adanya peran struktur yang kami tanyakan, ada juga yang kami tanyakan selanjutnya ialah bagaimanakah langkah-langkah
yang diterapkan di Diklat Industri Padang terhadap pelatihannya sendiri. Yang pertama itu membangun suasana yang inklusif dan saling menghargai, ialah dapat memberikan pengarahan tentang penghargaan, pendapat maupun perbedaan antar peserta. Kedua, menyediakan ruang yang untuk ekspresif, ialah di mana memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan perasaan, pendapat mereka masing-masing. Dan ketiga, mediating atau menjadi penengah. Di sini, instruksi dapat bertindak, mendengarkan kedua belah pihak dan membantu mereka untuk mencarikan solusi-solusi terhadap permasalahan mereka. Keempat, menggunakan teknik resolusi konflik. Di sini, teknik seperti negosiasi ataupun kompromi yang membantu peserta menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Yang kelima, memberikan pembekalan tentang keterampilan dan juga komunikasi yang efektif terhadap karyawan dan juga manajer. Pertanyaan kami yang selanjutnya ialah desain pelatihan di Diklat Industri Padang ini. Bagaimanakah desain pelatihan di Diklat Industri Padang ini? Yang pertama ialah pelatihan komunikasi yang efektif. Kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, pelatihan manajemen konflik. Yang keempat, tim bundling dan kolaborasi. Yang kelima, pelatihan empati dan keterampilan sosial. Kami menanyakan itu dalam konteks budaya seperti apakah diterapkan di Diklat Industri Padang ini. Yang pertama itu pelatihan komunikasi yang efektif. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Yang keempat, pelatihan empati dan solusi yang terhadap masalah yang ada di Diklat Industri Padang tersebut. Adapun juga tantangan yang dihadapi oleh Diklat Industri Padang ini, yang pertama ialah kesadaran dan minat masyarakat terhadap pelatihan. Yang kedua, persepsi negatif tentang pendidikan yang vokasi. Yang ketiga, akredibilitas dan sumber pelatihan daya yang infrastruktur. Yang kelima, sosialisasi dan kerjasama dorongan industri. Yang ketujuh, keterbatasan anggaran dan pengendalian dana. Nah, teman-teman, inilah yang dapat saya presentasikan pada kelompok 2 dalam rangka laporan observasi kali ini. Dan saya pun sebagai pemateri kali ini ada pun juga kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama, dengan adanya dinamika kelompok, desain, pelatihan, dan juga strukturnya, ini lebih memudahkan suatu pelatihan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik yang besar. Dengan adanya hal tersebut dapat memudahkan anggota pelatihan memahami alur pelatihan tersebut. Nah, teman-teman, semoga presentasi saya kali ini dapat teman-teman pahami dan juga laporan observasi akan saya share juga ya teman-teman bagaimanakah langkah-langkah kami dalam observasi kali ini. Sekian, terima kasih. Saya Yosbi Andika, perwakilan kelompok 2, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.